Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, di sini materi kami adalah distribusi Bernoulli, distribusi binomial, dan distribusi Poisson. Baiklah, yang terhormat Ibu Reski Ramadona, SPD MPD, selaku dosen pengampu pengantar statistika matematika. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Asmi Septiani DM, Juli Haryani, dan Marianti. Langsung saja, materi pembahasan kami di sini ada 3. Yang pertama, distribusi Bernoulli yang akan dijelaskan oleh Asmi Septiani. 2. Distribusi binomial yang akan dijelaskan oleh Juli Haryani. Dan yang ketiga, distribusi Poisson yang akan dijelaskan oleh Marianti. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu distribusi Bernoulli. Nah, distribusi Bernoulli ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dalam percobaannya hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Dan yang kedua, yaitu mempunyai peluang sukses yang dinotasikan dengan P, dan peluang gagalnya dinotasikan dengan Q atau 1 min P. Nah, kemudian pada suatu variabel acak diskrit X dikatakan mempunyai distribusi Bernoulli jika dan hanya jika distribusi peluangnya berbentuk fx P sama dengan P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat 1 min X, di mana X-nya adalah 0 dan 1. Nah, apabila kita substitusikan X-nya itu sama dengan 0, maka P pangkat 0 dikali 1 min P pangkat 1 min 0 itu adalah 1 min P, atau ketika banyak suksesnya itu adalah 0, bisa kita katakan gagal. Maka peluangnya adalah 1 min P. Kemudian apabila kita substitusikan nilai X-nya itu sama dengan 1, maka P pangkat 1 dikali 1 min P pangkat 1 min 1 itu adalah P. Atau ketika banyak suksesnya itu adalah 1, maka bisa dikatakan bahwa peluang suksesnya itu berhasil. Maka nilainya itu adalah P. Sampai di sini paham ya teman-teman? Kemudian lanjut pada contoh. Nah, misalkan setelah lulus nanti Anda melamar ke sebuah perusahaan, maka kejadian Anda melamar kerja memiliki 2 kemungkinan, yaitu diterima dan ditolak. Oke, paham ya? Lanjut ke contoh soal. Nah, sebuah koin dilempar 1 kali, hasil yang muncul bisa angka dan bisa gambar. Nah, berapakah peluang bahwa yang muncul itu adalah angka? Langsung saja kita jawab ya. S kita itu adalah A dan G, dan PA-nya peluang berhasilnya yaitu 1/2, maka nilai P-nya itu adalah 0,5, dan nilai peluang gagalnya itu 1 min P adalah 1 kurang 0,5, hasilnya 0,5. Nah, langsung saja kita masukkan kepada rumusnya bahwa nilai peluang suksesnya itu adalah 0,5 dan peluang gagalnya adalah 0,5. Nah, kemudian fx 0,5 sama dengan 0,5 pangkat X dikali 0,5 pangkat 1 min X. Nah, peluang bahwa yang muncul itu adalah angka, berarti X-nya itu adalah 1 atau berhasil. Maka kita substitusikan nilai 1 X-nya sama dengan 1, maka menjadi 0,5 pangkat 1 dikali 0,5 pangkat 1 min 1 itu hasilnya adalah 0,5. Nah, jadi peluang yang muncul angka itu adalah 0,5. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juli Haryani. Kepada Juli dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Juli Haryani akan menjelaskan materi yang kedua mengenai distribusi binomial. Sebelum itu, mari kita pahami dulu definisi dari distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan gambaran distribusi probabilitas variabel acak diskrit
yang hanya mempunyai dua nilai yang mungkin, misalnya berhasil atau gagal. Atau distribusi binomial ini juga disebut peluang yang dihasilkan dari sebuah eksperimen yang sering dilakukan berulang-ulang, yang setiap kali hasil pengulangannya mempunyai kemungkinan hasil yang dapat disebut sukses dan gagal. Maka dapat kita tarik kesimpulan dari definisi binomial ini, distribusi binomial merupakan distribusi yang peluangnya dapat kita hasilkan dari eksperimen yang dilakukan secara berulang, yang setiap kali pengulangan hasilnya itu mempunyai dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Nah, selanjutnya ada 4 syarat dalam distribusi binomial. Yang pertama, percobaan diulang sebanyak n kali dengan n bilangan bulat positif. Nah, jadi percobaan pada distribusi binomial ini dapat dilakukan sebanyak n kali dengan syarat n harus bilangan bulat positif. Yang kedua, setiap pengulangan bersifat bebas, independen, atau dengan pengembalian. Artinya, percobaan yang satu tidak mempengaruhi percobaan lainnya. Nah, jadi di sini untuk syarat yang kedua ini, setiap pengulangan ini harus ada pengembalian. Karena jika tidak ada pengembalian, maka itu sudah pasti bukan distribusi binomial, melainkan distribusi geometrik. Nah, yang ketiga, hasil setiap pengulangan atau kejadian hanya mempunyai dua kemungkinan hasil, yaitu kejadian yang diharapkan sukses yang disimbolkan dengan P, di mana P sama dengan 1 dikurang Q, sedangkan kejadian yang kita tidak harapkan atau gagal disimbolkan dengan Q, di mana Q sama dengan 1 dikurang P. Yang terakhir yaitu yang keempat, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Nah, itulah 4 syarat dalam distribusi binomial. Untuk lebih memahaminya, mari kita aplikasikan kepada sebuah soal untuk membuktikan keempat syarat ini. Nah, sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 5 bola putih. Dari kantong diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 2 kali. Pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyak bola putih yang terambil. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuktikan keempat syarat tadi. Nah, syarat yang pertama tadi berbunyi percobaan dilakukan sebanyak n kali, di mana n itu harus bilangan bulat positif. Nah, untuk yang pertama ini, pada soal kita dapatkan percobaan dilakukan berulang sebanyak 2 kali. Nah, kita dapat dari sini yaitu pengambilan bola dilakukan sebanyak 2 kali. Maka, karena di sini dilakukan percobaan lebih dari 1 ya, berulang kali, maka syarat yang pertama terbukti. Nah, untuk syarat yang kedua, setiap pengulangan bersifat bebas, independen, dengan pengembalian. Nah, untuk yang kedua dari soal kita dapatkan percobaan dilakukan dengan pengembalian. Nah, kita dapat dari kantong diambil sebuah bola kemudian dikembalikan lagi. Nah, di sini ada kata-kata dikembalikan. Maka percobaan dilakukan dengan pengembalian. Maka syarat yang kedua terpenuhi. Lanjut untuk syarat yang ketiga tadi, hasil setiap pengulangan atau kejadian hanya mempunyai 2 kemungkinan. Nah, pada yang ketiga ini kita dapatkan kejadian dikatakan sukses bila mendapatkan bola putih dan kejadian dikatakan gagal bila tidak mendapat bola bukan putih. Nah, kita dapatkan dari soal yang ini, nih kalimat yang ini, pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyak bola putih yang terambil nih. Banyaknya bola putih yang terambil, berarti banyaknya bola putih yang terambil ini merupakan peluang sukses. Jika kita mendapatkan bola putih, maka
dikatakan kejadiannya itu sukses. Dan jika kita tidak mendapat bukan bola putih, maka kejadian tersebut disebut gagal. Nah, maka untuk syarat yang ketiga terpenuhi. Dan yang untuk syarat yang terakhir, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Nah, untuk yang keempat ini kita dapatkan dari soal, yaitu percobaan dilakukan dengan mengembalikan, maka peluang terambilnya bola putih untuk setiap percobaan tetap. Nah, di sini ada kata-kata pengembalian. Untuk syarat yang keempat ini berhubungan dengan syarat yang kedua, di mana percobaan dilakukan dengan pengembalian. Nah, jadi karena adanya pengembalian, maka setiap percobaan itu tetap. Maka untuk mencari peluang bola putih sama dengan banyaknya bola putih per banyaknya sampel, di mana banyaknya bola putih itu ada 5 bola. Jadi 5 per 9, di mana banyaknya sampel itu 9. Dari kita dapat 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka untuk peluang mencari bola putih itu 5 per 9. Nah, karena misalnya kita udah coba di percobaan pertama itu peluangnya kita gunakan 5 per 9, maka untuk percobaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya sama, kita menggunakan 5 per 9 juga. Maka pada soal ini syarat keempat terpenuhi. Nah, inilah bukti dari keempat syarat tadi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi binomial ini syaratnya itu ada 4, yang mana yang paling umum itu, yang paling penting untuk menentukan pada soal, jika ada pengembalian maka itu dikatakan distribusi binomial. Jika tidak ada pengembalian, maka itu pasti bukan distribusi binomial, melainkan distribusi geometrik. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini ada rumus distribusi binomial, yang mana rumusnya itu Px sama dengan Bxnp. Sebenarnya ini hanya sebagai penjabaran saja. Untuk rumus yang sebenarnya itu yaitu N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X, dimana keterangannya itu untuk X itu banyaknya kejadian yang diharapkan, dan untuk N banyaknya percobaan, dan untuk P peluang yang diharapkan, dan untuk Q peluang yang tidak diharapkan atau gagal. Langsung saja kita coba ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Jika peluang menang dari pertandingan sepeda yang kita pilih 0,5 dan X adalah nomor pilihan yang terdiri dari 8 pilihan, berapa peluang jika nomor 2 yang terpilih? Nah, untuk penyelesaiannya, sebelum kita masuk ke rumus, mari kita telaah dulu soalnya. Apa-apa saja yang dapat kita ketahui dari soal tersebut. Nah, dari soal ini kita mendapatkan X sama dengan 2. Nah, X sama 2 dengan 2 ini didapat dari peluang jika nomor 2 yang terpilih. Nah, di sini yang dicari nomor 2. Kemudian untuk N ini sampel, N-nya itu sama dengan 8, kita dapatkan dari nomor pilihan yang terdiri dari 8 pilihan. Dan untuk yang P, peluang sukses itu 0,5 sama dengan 1/2. Dan untuk peluang gagalnya Q yaitu 1 dikurang P, di mana P-nya tadi 0,5, maka 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 atau 1/2. Nah, maka peluangnya langsung saja kita jabarkan ke dalam rumus. Nah, P2 sama dengan binomial 2, 8, 1/2 sama dengan 8 kombinasi 2 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 6. Selanjutnya, untuk 8 kombinasi 2 ini kan
kalau dijabarkan ke faktorial jadinya seperti ini ya. Maka 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 dikurang 2 faktorial dikali 1 per 2 pangkat 2 dikali 1 per 2 pangkat 6 ya. 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 2 dikali 1 dikali 6 faktorial dikali 1 per 4 dikali 1 per 64. Nah, karena di sini ada 6 faktorial dan 6 faktorial kita coret saja, maka dihasilkan 56 per 2 dikali 1 per 256 sama dengan 28 dikali 1 per 256. Lalu 28 per 256 ini kita sederhanakan menjadi 7 per 64. Nah, 7 per 64 ini kita dapatkan peluangnya 0,109375. Nah, jadi peluang terpilihnya nomor 2 adalah 0109375. Nah, inilah hasil dari contoh soal yang telah diberikan. Baiklah, itu saja dari saya terkait materi distribusi binomial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Semoga sehat ya. Perkenalkan, nama saya Marianti. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu distribusi Poisson. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan terlebih dahulu mengetahui sejarah distribusi Poisson. Sejarah distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga sebagai distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Ditemukan oleh Poisson pada tahun 1781 sampai 1841. Dia seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Nah, apa sih itu distribusi Poisson? Kita masuk ke definisi distribusi Poisson. Definisi yang pertama, distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random x di mana x discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Definisi yang kedua, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Kita sudah mengetahui apa definisi distribusi Poisson. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri distribusi Poisson. Ciri-ciri yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu, tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Ciri-ciri yang kedua, probabilitas hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. Ciri-ciri yang ketiga, probabilitas lebih dari atau hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Nah, kita juga telah mengetahui ciri-ciri distribusi Poisson. Selanjutnya, kita masuk ke rumus distribusi Poisson. Nah, di mana rumusnya P dalam kurung X sama dengan X besar sama dengan X kecil sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial, di mana E adalah bilangan logaritma natural dengan nilai 2,71828. Mu yaitu rata-rata keberhasilan dengan N kali P. X adalah variabel random discrete. N adalah banyaknya amatan atau populasi. P adalah probabilitas sukses. Nah, untuk lebih memahami, kita melanjutkan ke contoh soal ya. Contoh soalnya,
Sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Penyelesaiannya, dari soal kita ketahui N sama dengan 20, P sama dengan 0,02, X sama dengan 3, dan untuk mengetahui mu kita mengalihkan N kali P, yaitu 20 kali 0,02 sama 0,4, dan mu-nya adalah 0,04. Ditanya P. Untuk menjawabnya, kita masukkan rumus distribusi Poisson tadi, yaitu P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan mu pangkat X kali E pangkat min mu per X faktorial. Nah, dan kita masukkan rumusnya. Lanjut kita masukkan yang kita ketahui tadi ke dalam rumus. Nah, jadinya P dalam kurung X besar sama dengan 3 sama dengan 0,04 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat min 0,04 per 3 faktorial. Nah, hasilnya adalah 0,0072. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi distribusi Poisson. Semoga bermanfaat ya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.